bila segala sesuatunya ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Al-Fatihah khusus kanggo ahli kubur mukminin mukminat muslimin muslimat min masyrik maghrib bariya bariya khususna sepuh-sepuh urang karun urang nu parantos nampi payun urang doakeun urang mudah-mudahan aranjeunna di alam kalanggeunan ditampi iman Islamna diampuni dosa-dosana diangkat derajatna kalayan kini tempat anu mulia mugu Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kepada tambi, karena kita akan menyampaikan musannif qalal musannif wa mu'alif tentang muraqabah dengan musyahadah, saya akan menyampaikan dulu satu bait dari Al-Hikam Ibnu Athaillah. Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan, laula mayadinan nufusi ma tahaqqaqa sayras sairina. Laula mayadinan nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairin. Seandainya tidak ada lapang, tidak ada medan, tidak ada tempat untuk berjuang kepada Allah, maka tidak akan terbukti perjalanan orang-orang yang menempuh jalan Allah. Karena sebab kira-kira laula mayadinan nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairina. Seandainya tidak ada medan, tidak ada tempat untuk berjuang kepada Allah, maka tidak akan terbukti perjalanan orang-orang yang menempuh jalan Allah. Artinya, untuk mendekat muraqabah dan musyahadah kepada Allah itu nanti akan dibahas tentang muraqabah dengan musyahadah. Karena Syekh Imam Nawawi ini dia mencakup berbagai macam keilmuan yang ia miliki, tapi akhirnya kan beliau ini mengarah kepada tasawuf, sehingga buku yang terakhir dia karang adalah Bustanul Arifin. Jadi mengarah kepada tasawuf. Jadi memang seyogianya nanti kajiannya itu sedikit mengarah kepada tasawufnya. Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan, artinya menuju Allah itu harus mampu memutuskan berbagai macam rintangan, Pak. Sekali lagi, untuk menuju Allah itu harus mampu memutus berbagai macam rintangan. Artinya apa? Harus kita mampu melawan hawa nafsu sehingga hati kita menjadi bersih. Maaf Pak, talabul ilmi ini kan rintangannya luar biasa Pak ya. Yang harus dilawan satu hawa nafsu. Aduh, hareana kacida Pak. Apalagi kan subuh enaknya langsung pulang Pak ya. Gitu. Kemudian dengan berbagai macam masalah khilafiyah kadang-kadang jadi menurut hawa nafsu akhirnya tidak sukses kita menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu
Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan, barang siapa yang tidak mati terlebih dahulu, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Jadi sebelum mati kita ini harus belajar mati dulu untuk menuju ma'rifatullah. Apa harus mati? Artinya harus mematikan hawa nafsu tatkala kita mau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau Al-Hatim Al-Asham berkata, mati itu satu ada harus mampu mematikan 4 kali katanya Pak ya. Satu ada mati merah, kemudian yang kedua ada mati hitam, kemudian ada mati putih, kemudian ada mati hijau. Satu ada mati apa katanya Pak? Mati merah, kemudian yang kedua harus mati hitam, kemudian mati putih dan mati hijau. Artinya tadi kalau tidak ada medan untuk berjuang di jalan Allah, maka sedikit pun tidak akan terbukti orang yang meniti menuju jalan Allah, karena dia tidak mampu mematikan hawa nafsu. Jadi kalau mau bertemu dengan Allah, seyogianya sebelum mati kita harus mampu mematikan diri kita. Nah, makanya satu ada mati merah, kemudian ada mati hitam, ada mati putih dan mati hijau. Apa yang dimaksud dengan mati putih? Mati putih ini adalah menahan lapar. Makanya Pak, seyogianya kan Rajab ini adalah syahrullah Pak ya. Syahrullah itu adalah bulannya Allah. Satu, perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Allah Allah ya Rasulullah. Nah gitu Pak ya, doa Rajab itu perbanyak doa Rajab. Nah, kemudian yang kedua, pada bulan Rajab ini memperbanyak apa Pak? Istighfar. Nah, apa sayyidul istighfar? Insyaallah Bapak-bapak sudah hafal Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Aduh Pak, panjang dah Pak. Astagfirullah ya Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aduh Pak, terbiasa Allah saja. Allah, 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 Allah. Aduh terbiasa Allah. Alif. Nah, yang kedua, karena kenapa? Harus mati dulu Pak. Nah, di antaranya adalah mematikan hawa nafsu. Maka disebut mati putih ini adalah menahan lapar. Kemudian yang ketiga, amaliyah Rajab ini apa? Saum Pak ya. Dengan berbagai macam hilafiyah di dalamnya Pak ya, terlepas, tapi banyak sekali fadilah, keutamaan saum Rajab. Kira-kira berapa hari Pak? 3 hari. Ya sesuai ilmu saja, mau sehari juga boleh, mau 15 hari Pak boleh, mau Senin dan Kamis boleh, ente oge boleh. Ente oge tenang. Nah, kaitannya hukumnya adalah sunat derajat. Nah, bagi orang yang mau menuju ma'rifatullah sehingga dia mau nanti muraqabah dan musyahadah, seyogianya melakukan ya minimalnya 1 hari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak sekali keterangan fadilah tentang keutamaan puasa Rajab. Apalagi Pak, di dalam kitab Durratun Nasir itu tertera puasa 1 hari ini pahalanya, puasa 2 hari ini pahalanya, puasa 8 hari ini pahalanya, sampai 15 hari itu. Jadi pada bulan Rajab ini menanam Pak, menanam. Kemudian nanti pada bulan Sya'ban itu apa? Menyiram Pak. Jadi jangan sampai nanti orang lain sudah menyiram, kita baru menanam. Maka pada bulan Rajab ini menanam. Nanti pada bulan Sya'ban menyiram. Nanti pada bulan Ramadan memetik hasil. Maka
sebelum Ramadan ini kita persiapkan dulu dari bulan Rajab. Nah, itu kaitannya. Nah, yang pertama disebutnya itu adalah mati putih. Mati putih itu artinya menahan lapar. Kemudian yang kedua mati hitam adalah tabah menghadapi gangguan orang lain. Nah, yang kedua harus mati hitam, harus tabah mendapatkan gangguan dari orang lain. Wah, subhanallah, gangguannya tatkala kita mau melakukan ibadah dari berbagai macam pemahaman harus gini. Kalau bukan tujuannya adalah ini sebagai mayadinullah, lapang menuju perjuangan Allah, maka kita harus mampu mematikan hawa nafsu. Karena bagi mereka yang tidak mampu mematikan hawa nafsu, tidak akan sampai kepada Allah. Maka yang kedua harus matinya adalah mati hitam, adalah tabah menghadapi gangguan orang. Kemudian yang ketiga disebutnya mati merah. Mati merah ini adalah menundukkan hawa nafsu yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan adalah mati hijau, artinya memakai pakaian tambalan. Apa memakai pakaian tambalan? Artinya ya memakai pakaian tambalan di sini adalah seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada kesederhanaan Pak ya di dalam berpakaian, sehingga Siti Khadijah saja seorang saudagar kaya di negeri Mekah, pakaiannya itu sampai 18 apa Pak? Iya, sampai 18 jahitan. Kurang mengesuai hiji sus dialungkeun gitu Pak, yang sudah tidak dipakai lagi. Berarti ada kesederhanaan di dalam berpakaian. Nah, itu para ulama mengatakan kalau kita mau menuju Allah, kita harus mati terlebih dahulu. Artinya harus mati 4 kali. 1 mati putih, kemudian mati merah, kemudian mati hitam, mati hijau. Mati putih artinya menahan lapar, mati hitam artinya tabah terhadap gangguan, kemudian mati merah artinya menundukkan hawa nafsu, kemudian mati hijau artinya memakai pakaian tambalan, artinya hidup sederhana. Nah, itu kaitannya dengan laula mayadinan nufus matahaqqaqa sayros sairin. Kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, laula, kalau tidak ada medan untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terbukti di antara kalian mereka yang menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak kaitannya dengan al-hikam. Kita lanjutkan. Tanbih. Innama qala musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana Allah bi ulumihi wa karamatihi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Innama atal musannifu awalan. Musannif pengarang kitab ini mendahulukan bidzikri arkanil islami wal iman. Kita belum mengarah kepada ini Pak ya, kepada hukum itu nanti hukum bagaimana tata cara amalia ibadah fikihnya belum masuk ke sana. Tapi kenapa di sini musannif lebih mendahulukan membahas tentang rukun iman dan rukun Islam? Bidzikri arkanil islami wal imani, dengan menyebutkan terlebih dahulu tentang rukun iman dan rukun Islam gitu. Li'annahu, sebab rukun iman dan rukun Islam ini, atau rukun Islam terlebih dahulu karena kita bahas rukun Islam. Rukun Islam dan rukun iman ini adalah azimul muwaqqaf wa qad istamala ala jami'i wadhaifil ibadat adh-dhahirah wal batinah. Kenapa di dalam kitab ini musannif mendahulukan tentang rukun iman dan rukun Islam? Karena rukun iman dan rukun Islam ini punya kedudukan yang sangat agung. Itu Pak ya. Karena rukun iman dan rukun Islam ini mempunyai kedudukan yang sangat agung. Kemarin kita telah membahas tentang qada dan qadar. Bagaimana seseorang harus meyakini terhadap takdir, naf'an bermanfaat, dorron celaka,
syarron jelek, khairon baik, hulwan manis, kemudian murron pahit. Bagaimana kita telah belajar tentang apa kemarin qada dan qadar. Kalau tidak meyakini akan adanya qada dan qadar, tentu hidup ini akan diselimuti dengan berbagai macam kasusah jeung kapayah, Pak. Karena kenapa? Tidak sedikit orang yang tidak beriman kepada Allah terhadap qada dan qadar sehingga menyalahkan dirinya atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gusti Allah teh adil, ari batul beunghar urang sangsara. Nah, karena tidak meyakini terhadap qada dan qadar. Ada seorang musafir, Pak, maaf. Musafir yang sedang mengadakan perjalanan. Ini nih masalah qada dan qadar. Kadang-kadang tidak ada kerelaan dirinya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir kemudian dia berteduh di bawah pohon beringin karena lelahnya jauhnya perjalanan. Kemudian dia melihat ke atas, Gusti Allah teh adil. Nah, tangkal caringin teh tangkalna gede buahna leutik. Dia melihat ke pinggirnya ada labu, Pak. Pohon labu. Nah, ari pohon labu, pohonnya kecil tapi buahnya gede. Tuh adil Gusti Allah. Tetap teu adil. Da saur diri nama nya kan kadang-kadang banyak cek urang lamun usaha gede hasilna oge harus gede. Lamun usaha kecil ya hasilnya pun juga harus kecil. Termasuk akal nya pohonna gede buahna leutik nu kuduna oge lamun tangkalna gede buahna oge kada gede. Teu adil Gusti Allah. Manya tangkal caringin tangkalna gede buahna leutik eta ari waluh tangkalna leutik buahna gede. Dia sedang menafakuri tentang keadilan Allah terhadap ciptaannya. Kepluk apa-apa. Ini buah beringin ini jatuh kemudian menghampiri ningang kana irungna. Astagfirullahaladzim. Coba andai kata pohon beringin ini buahnya seperti buah labu, wah rusak. Apa-apa? Wajah saya. Nah, baru dia sadar kalau sudah terkena apa-apa lemparan apa buah beringin teu kabaya. Lamun ieu buah beringin buahna teh tangkal caringin buahna seperti buah labu maka rusak wajah saya. Kalau begitu ya Allah itu maha adil. Itu Pak, kaitannya dengan apa Pak? Kadang-kadang kita serasa tidak adil atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, untuk qada dan qadar kemarin sudah dibahas, kita nggak usah repot-repot berusaha untuk membuktikan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pertama Pak, ini qada dan qadar karena kita masih kadang-kadang sebagian orang belum begitu meyakini tentang qada dan qadar, seolah-olah papas ten goreng kecilaka we cilaka. Tahu Pak tukang peuyeum Pak? Kalau nggak salah saya pernah cerita ya. Pernah Pak ya? Ya, tukang peuyeum itu kan yang senantiasa berjualan setiap hari, pada suatu saat dia dapat apa Pak? Dapat borongan ya. Sehingga peuyeum itu harus disimpan di satu tempat yang memang harus dihantarkan. Tapi dia kan yang 9 orang ini sudah apa Pak? Sampai di mobil, yang 1 orang masih dalam perjalanan ya di sawah. Kemudian dia terjatuh dan terpleset sehingga peuyeum anu bade dicalna teh namun kupra. Wah, kan aral sumpah sumpah serapah Allah disalahkan. Gitunya kancing coplok maka luar geuningan urang keur ngamuk lamun boga milik teu jadi teh gitu banyak. Wah, kancing coplok sagala rupa. Gitunya keluar. Kemudian dia pulang dan tertidur pulas karena di rumah pun marah-marah. Istrinya kena marah, anak-anaknya pun kena marah, menyalahi takdir. Ternyata setelah sore hari yang 9 orang ini masuk jurang. Masuk jurang gitu. Kemudian dia dengar beritanya, alhamdulillahirabbil alamin. Untung tadi labu. Coba lamun teu labu. Pasti dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa musannif mengatakan di sini rukun Islam dan rukun iman ini adalah menjadi penting sebelum membahas kepada kaidah-kaidah fikih selanjutnya?
azimul muwaqqaq, kejadian yang sangat dahsyat atau kedudukan yang sangat tinggi. Ala wa qad istamala, dan itu sudah mencakup ala jami'i wadhaib fil ibadati, terhadap segala kewajiban-kewajiban ibadah, ad-dhahirah yang nemrak, wal batinah dan yang tersembunyi. Kemarin dulu sudah belajar ibadah itu terbagi dua. Satu ada ibadah badaniyah dhahirah, ya. Kemudian ada ibadah badaniyah qalbiyah atau nabi batiniyah. Ibadah badaniyah dhahirah itu seperti ya rukun Islam tadi Pak, salat, kemudian zakat, saum, itu ibadah badaniyah dhahirah. Kemudian ada ibadah badaniyah qalbiyah seperti apa Pak? Hubbullah, tawakal, sabar, khauf, roja. Nah, karena di dalam rukun Islam dan rukun iman ini sudah mencakup berbagai kewajiban ibadah yang sifatnya dhahirah dan yang sifatnya batinah. Qala al-Jufri, Imam al-Jufri mengatakan wa yuqbahu bil aqil, Allahu akbar, ayyus ala an arkanil islami wal imani fala yarudda jawaban bahwa yazamu annahu muslim. Dipandang hina, dipandang jelek bagi mereka yang berakal kemudian ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam kemudian tidak bisa menjawab. Pala wahwa yazumanu, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Jangan sampai tatkala kita ditanya tentang rukun iman saja nggak bigel Pak. Jangan sampai tatkala seseorang ditanya tentang apa rukun Islam saja nggak bigel. Makanya beliau mengatakan wayukbihu, dipandang buruk, dipandang hina orang yang berakal ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam tidak tahu. Tapi Bapak hafal kan? Insya Allah. Rukun Islam gitu ya. Kemudian rukun iman. Pak Ustaz tiba heula we geus hafal di TK kene gitu nya. Ngan pemahaman tentang antuminabillahnya yang namanya sabulan ieu pengintennya. Kodo jeung kodar teh ieu gitu nya. Kemudian iman bil kitab, ya, kitab itu semuanya ada berapa Pak? Tuh kan geus poho deui. Gitu ya. Nah itu di sini dikatakan. Jadi wahwa yasamu ana muslim, padahal dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, wa mukminun, dan sebagai seorang mukmin. Jadi seyogianya orang muslim dan mukmin harus tahu rukun iman dan rukun Islam. Karena kenapa Pak? Ada sebagian kelompok yang memang tidak meyakini terhadap rukun iman dan rukun Islam. Kemelah maraneh. Nah, itunya. Karena rukun iman ini katanya tidak 6. Ada apa katanya Pak? Ada 5 sampai wabil yaumil akhir, ya terserahlah. Karena di sini nanti akan dibahas gitu Pak ya. Kenapa kita pelajari tentang rukun iman dan rukun Islam. Jadi dianggap hina, dipandang buruk bagi mereka yang mengaku orang muslim dan mukmin, tapi tatkala ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam dia tidak tahu. Insya Allah kita sudah tahu, dan anak-anak pun juga mulai dari TK apa ya sudah dididik untuk belajar apa tentang parukunan gitunya, rukun iman dan rukun Islam. Intaha wa huwa ma'khudun min hadisi Sayyidina Jibril alaihissalam, diambil dari hadis Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, kama fil arba'in lin Nawawi, sebagaimana hadis ini telah tercatat di dalam kitab Arba'in lin Nawawi bagi Imam Nawawi. Jadi Imam Syekh Nawawi ini banyak sekali Pak ya karangan kitabnya, diantaranya adalah Al-Arba'in lin Nawawi, 40 hadis dalam Arba'in Nawawi. Qala rahimahullahu ta'ala, qala berkata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati kepadanya, an Umar. Jadi ini dalam kitab Arba'in, dalam hadis Arba'in dikatakan an Umar radhiyallahu ta'ala, dari Umar semoga Allah meridhai kepadanya, anhu qala. Nah ini Pak hadis tentang rukun iman dan rukun Islam. Bainama nahnu julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis syab, datang menghampiri kami. Kami kan sedang duduk bareng bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a, datang alaina kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, yang berpakaian apa? Sangat putih. Sadidu sawadis sa'ri, rambutnya yang sangat hitam pekat. La yaro alaihi asarus safar, tidak terlihat alaihi atas dirinya asarus safar, bekas perjalanan. Nah, jadi seorang laki-laki yang ujung-ujung datang, Pak. Pakaiannya serba putih, kemudian rambutnya hitam, tapi tidak kelihatan ngos-ngosan sepertos telah mengadakan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara sahabat-sahabat kami pun tidak tahu siapa dia. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia duduk, tapi asnada apa, menyandarkan rukbatai ala rukbatai. Tumengku Pak seperti calik nanti di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibahas katanya duduknya orang tersebut, Pak, menyimpan kedua tangannya itu di dalam apa? Pahid. Pahid itu apa? Ya, paha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan calik nanti henteu sapertos urang naon sisila gitunya. Karena kenapa? Adimul muwaqqo, dikatakan katanya sungguh sangat pentingnya itu urusan, maka duduknya pun duduk penuh dengan penghormatan. Bapak we geuningan upami ngobrol kadang kapan tamu, upami perkara penting mah geuningan menisok ke Bapak. Rekuh. Nya gitu ya. Kemudian kamu lamun dek minjem duit mah. Ada pasor. Duduknya beda nyantai gitu Pak ya. Di sini nanti akan dikatakan. Jadi Pak asnada rukbatai ila rukbataihi. Jadi berhadapan antara lutut beliau dengan apa? Lutut orang tersebut, sehingga orang tersebut mampu menyimpan apa Pak? Kedua tangannya di apa? Di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidahi, kemudian menyimpan kaffaihi, dua telapak tangannya, ala fakhidahi, di atas dua pahanya. Wa qala, dan berkata orang tersebut, ya Muhammad, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil islami, beritahukan kepadaku anil islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al islamu Islam, antas hada engkau bersaksi Allah ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah utusan Allah, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tutiyaz zakat, mengeluarkan zakat, wa tasumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan, wa tahajjul baita in istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu di jalannya. Qala saddaqta, qala berkata orang tersebut, saddaqta, engkau benar. Fatajabna, maka kami semuanya tertegun kaget lahu kepadanya, yas'aluhu wa yasdaq wa yusaddiqu. Bagaimana tidak terkejut Pak? Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Lah, ini siapa orang? Gitunya. Dia bertanya kepada Rasulullah, tapi setelah Rasulullah menjawab, dia membenarkan jawaban Rasul. Kaget semua orang itu. Padahal ya itu siapa Pak? Malaikat Jibril sedang mengajarkan tentang rukun Islam. Kartos Pak. Janten adanya rukun Islam itu yang mengajarkan siapa? Jibril. Berarti wahyu rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, ibadah haji, lain jijieun ulama gitu kan. Kartos Pak. Tapi tadi wahyu yang disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab, tapi pertanyaan jawaban tersebut oleh orang tersebut dibenarkan. Fata'ajabna, maka